Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Rizaki dari Prodi Sistem Komputer. Hari ini saya akan mempresentasikan jawaban saya tentang Internet 2. Yang pertama, jelaskan untuk apa array itu dan untuk apa array digunakan. Array adalah struktur data yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan data dalam satu variabel. Array digunakan untuk mengelompokkan data yang sejenis sehingga memudahkan dalam pengelolaannya. Nomor 2, jelaskan apakah perbedaan array satu dimensi dengan array dua dimensi. Array satu dimensi adalah array yang hanya memiliki satu indeks untuk mengakses elemen-elemennya. Bentuknya seperti daftar atau deretan elemen. Contoh, array 5 bisa diakses dengan array 0, array 1 hingga array 4. Selanjutnya, array dua dimensi adalah array yang memiliki dua indeks untuk mengakses elemen-elemennya, seperti matriks atau tabel. Contohnya, array 3, 4 bisa diakses dengan array 01, array 01, array 02, array sampai enggak array 2, 3. Juga jelaskan bagaimana bentuk umum sintaks penggunaan array. Array satu dimensi adalah array yang memiliki setingkat indeks. Penjelasan adalah array sama dengan array kurung buka elemen 1, elemen 2, elemen 3, tutup titik koma. Akses elemen pertama adalah echo array, kotak kosong, kotak tutup, titik koma adalah output elemen. Dalam contoh di atas, array adalah array yang menyimpan 3 elemen. Elemen pertama dapat diakses menggunakan array kosong, elemen kedua menggunakan array 1, dan seterusnya. Array yang selanjutnya adalah array yang memiliki dua tingkat indeks mirip dengan matriks. Contoh penjelasannya adalah dalam contoh di atas, array adalah array dua dimensi yang menyimpan dua baris dan dua kolom. Elemen di baris pertama dan kolom kedua dapat diakses menggunakan array 01. Terus selanjutnya ada contoh penggunaan array dalam sintaks. Nah, sekian saja itu penjelasan tentang soal teori. Selanjutnya akan saya presentasikan hasil program saya untuk membuat sebuah form jasa peminjaman uang. Simak berikut.
Selanjutnya kita akan mencoba program ini apakah berjalan dengan semestinya atau tidak. Pertama kita cari folder yang tadi kita simpan. Nah ini dia. Ini berada di htdoc dan htdoc berada di exam, dan saya simpan exam di local disk. Sesudah ketemu, mari kita buka Google atau apapun itu dan lu ketik localhost garis miring dan tadi nama file ini nih, soal praktek. Nah kalau jika udah, nah ini tadi adalah program tadi kita buat dan kita simpan di exam folder bernama soal praktek. Mari kita lihat apakah program yang tadi kita buat berjalan atau tidak. Sekarang kita akan mencoba nama nasabah, dia golongan nasabah silver dan dia akan meminjam 5 1 2 3 4 5 juta dan kita submit. Nah keluar hasilnya, hasil evaluasi nama nasabah, golongan golongan nasabah, permohonan, status, pinjaman diberikan. Oke. Sekarang saya akan jelaskan dalam mode flowchart tadi. Seperti yang tadi saya contohkan, setelah kita menyelesaikan program ini, kita klik mulai tadi, kita dari localhost ini mulai. Selanjutnya setelah mulai ini dia akan menunjukkan tampilan form input seperti yang ini tadi. Nah ini tampilan form inputnya.
Setelah itu user akan mengisi form dan submit. Ini seperti yang tadi saya contohkan di sini, namanya mengisi, memilih golongan nasabahnya, terus berapa jumlah yang kita akan pinjam, 1 2 3 4 5 6, dan submit. Mari kita submit dulu. Nah, setelah submit, form akan diterima dalam menggunakan metode POS. Setelah itu, form ini akan dievaluasi pinjaman. Jika berhasil, maka hasil evaluasi akan ditampilkan seperti yang ada di sini. Nih hasil evaluasi, namanya Rezaki, golongan silver, pinjaman yang tadi 1 juta, status disetujui, dan pinjaman diberikan 1 juta. Sekarang saya akan jelaskan apa-apa saja yang program apa saja yang ada di program ini. Sini sekarang saya akan menjelaskan apa-apa saja yang ada, program apa saja yang saya gunakan di sini. Yang pertama adalah program form. Form digunakan untuk membuat formulir yang memungkinkan pengguna memasukkan data. Penggunaan dalam program formulir ini mengumpulkan nama nasabah, golongan, dan jumlah pinjaman yang diminta. Data ini kemudian dikirim ke server menggunakan metode POS saat pengguna menekan tombol submit. Selanjutnya ada if. If berfungsi digunakan untuk membuat keputusan berdasarkan kondisi tertentu. Penggunaan dalam program yaitu if digunakan untuk mengevaluasi golongan nasabah dan jumlah pinjaman yang diminta, kemudian menentukan jumlah pinjaman yang akan diberikan berdasarkan kondisi yang telah ditetapkan. Selanjutnya ada POS. Fungsi array super global di PHP yang digunakan untuk mengumpulkan data dari formulir yang dikirimkan dengan metode POS. Penggunaan dalam program ini adalah mengambil data yang diinputkan oleh pengguna dalam formulir seperti nama nasabah, golongan nasabah, dan jumlah pinjaman yang diminta. Selanjutnya ada echo. Fungsi echo digunakan untuk menampilkan output ke layar. Penggunaan dalam program menampilkan hasil evaluasi pinjaman dan informasi nama serta NIM mahasiswa ke halaman web. Selanjutnya ada select dan option. Fungsi select digunakan untuk membuat drop down list dan option digunakan untuk mendefinisikan item di dalam drop down list tersebut. Penggunaan dalam program drop down list ini memungkinkan pengguna untuk memilih golongan nasabah prioritas atau nasabah silver. Terus ada input type text. Fungsi digunakan untuk membuat field di mana pengguna dapat memasukkan data teks. Untuk pengguna dalam program, input field ini digunakan untuk memasukkan nama nasabah dan jumlah pinjaman yang diminta. Terus selanjutnya 7 ada input type submit. Fungsi ini digunakan untuk membuat tombol submit yang ketika diklik akan mengirimkan data formulir ke server. Penggunaan dalam program tombol ini memungkinkan pengguna untuk mengirimkan data yang telah mereka masukkan dalam formulir. Dengan memahami fungsi-fungsi ini dari perintah-perintah perintah-perintah kunci ini, kita bisa melihat bagaimana program ini bekerja untuk mengumpulkan data dari pengguna, memprosesnya, dan kemudian menampilkan hasilnya.
Oke, itu saja dari presentasi dari saya. Jika ada terdapat kesalahan, kelebihan atau kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.